Selamat berjumpa kembali di Obaja Borneo Channel 128. Saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Semoga terus dikuatkan dan sehat. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, saya ingin membicarakan tentang gawai. Tapi gawai ini saya kaitkan dengan bahwa dengan adanya gawai mereka boleh bersatu. Dengan kata lain, gawai sebagai media pemersatu di kalangan Dayak Iban. Jadi kita menyaksikan gawai ini tiap-tiap tahun dilaksanakan. Sehabis panen, gawai dilakukan di tiap-tiap rumah pajak. Bahkan gawai sekarang dilakukan di ibu kota kabupaten. Bahkan ada juga gawai dilaksanakan di ibu kota provinsi. Tetapi saya ingin membicarakan bahwa gawai yang berlaku di rumah panjang. Bagi Dayak Iban, pada musim gawai, mereka merasa bergembira dan bersukacita. Mengapa mereka bergembira dan bersukacita? Karena gawai yang mereka laksanakan itu adalah mereka telah melakukan pekerjaan rutin mereka, pekerjaan tahunan mereka, yaitu mereka bercocok tanam, boma dan berladang. Jadi setelah mereka menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dan padi telah mereka bawa ke rumah, sambil menunggu untuk melaksanakan penebasan ladang tahun berikutnya atau sedang mengerjakan penebasan untuk ladang tahun berikutnya, mereka di sela-sela itu melakukan atau melaksanakan gawai. Dalam gawai ini tadi saya katakan bagi masyarakat Dayak Iban, mereka merasa bergembira dan bersukacita. Apalagi kalau mereka berladang memperoleh hasil yang baik, memperoleh hasil yang cukup, katakanlah cukup makan. Mereka bersukacita dan senang hati. Nah, karena itu mereka melaksanakan gawai. Dengan adanya gawai itu, mereka biasanya mengundang dari beberapa rumah panjang yang datang ke tempat mereka. Sebelum bergawai, mereka juga melakukan persiapan-persiapan. Persiapan yang digunakan untuk keperluan acara gawai. Biasanya mereka menanak ketan supaya ada air ketan, air berang. Juga mereka mencari tempat-tempat lain, ke tempat-tempat lain, mencari ikan, mungkin juga mencari buruan-buruan binatang ke tempat-tempat tertentu, supaya itu mereka gunakan untuk semasa pesta gawai. Mereka juga mencari bahan-bahan sayuran ke hutan-hutan, ke kampung, dan bagi yang ada uang, dia membeli juga sayuran atau daging atau ikan untuk keperluan mereka gawai. Juga mereka membeli juga berbagai kebutuhan-kebutuhan lain untuk keperluan gawai. Di samping mereka mempersiapkan persediaan-persediaan untuk gawai tadi, mereka meminta bantuan ke pihak lain, yaitu keluarga mereka atau rumah yang berdekatan. Biasanya rumah yang berdekatan memberi bantuan tolongan, biasanya tenaga, untuk membantu mereka dalam hal menyediakan sarana atau barang-barang yang diperlukan untuk gawai.
Misalnya sewaktu untuk menanak ketan, beras pulut yang dimasukkan dalam bambu untuk keperluan ritual gawai. Itu dibantu oleh rekan-rekan mereka, saudara mereka yang berdekatan dari rumah panjang, yang agak dekat dari mereka datang untuk membantu. Nah, semasa mereka bekerja bersama-sama, mereka berbicara, saling menguatkan. Sambil berbicara, mereka langsung membantu. Mereka juga bercerita tentang hasil padi mereka, hasil buruan mereka, hasil perolehan mereka, cerita tentang keluarga mereka, kaul mereka, kerabat mereka, anak-anak mereka, informasi antara satu dengan yang lainnya. Mereka sama membagi informasi tentang bagaimana tentang ladang yang baik, bagaimana membentuk organisasi yang baik, bagaimana memilih ketua-ketua yang baik, bagaimana berhubungan yang baik. Sewaktu mereka bekerja waktu mempersiapkan barang-barang yang diperlukan di masa gawai itu. Nah, setelah barangnya tersedia pada musim gawai, maka rumah bersangkutan biasanya bertemu mereka, rapat, atau kita bilang bergempuang bersama-sama untuk berbicara berapa rumah panjang yang akan diundang, siapa-siapa saja yang akan diundang. Itu didiskusikan, dimusyawarahkan di rumah panjang itu. Mereka mendiskusikan itu, membicarakan itu setelah mereka mendengarkan informasi dari masing-masing keluarga, berapa kekuatan mereka dari segi kecukupannya, air beramnya bagaimana, keperluan-keperluan lainnya bagaimana, apakah cukup atau tidak. Kalau misalnya kita mengambil 5 buah rumah atau 6 buah rumah, kalau mengatakan bahwa ini bisa cukup, baru mereka mengambil atau mengundang rumah-rumah yang akan diundang. Jadi tidak semerta-merta mereka menanya terlebih dahulu kekuatan masing-masing keluarga itu, supaya kalau nanti tetamu-tetamu datang dari berbagai rumah tangga itu yang datang ke rumah panjang, maka setiap rumah tangga akan menyajikan berbagai minuman, biasanya tua atau minuman-minum lain. Sekarang ada juga suguer yang mereka siapkan. Jangan sampai nanti ada di rumah panjang itu ada keluarga yang tidak mampu dan tidak bisa untuk menyajikan minuman seperti itu. Nah, karena itu mereka di rumah panjang mengatur bagaimana tamu nanti yang datang supaya mereka tidak kelaparan datang ke rumah panjang, supaya mereka dilayani dengan baik datang ke rumah panjang. Nah, pada masa yang cukup, apakah 3 hari, 5 hari, 7 hari masanya dari undangan itu, maka tetamu-tetamu itu atau pengabang itu akan datang dari berbagai rumah panjang. Berbagai rumah panjang itu datang ke situ. Kalau zaman dulu, kalau musim gawai, orang itu bermalam di rumah panjang di tempat gawai itu. Karena zaman dulu tidak ada kemudahan transportasi seperti sekarang. Jadi tidak mudah orang, karena harus berjalan. Jadi ada jalan 2 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Mungkin ada juga yang berjalan yang 6 jam. Berjalan kaki untuk hadir ke rumah panjang untuk bersama-sama mengadakan pesta. Sewaktu
pesta itu yang berlangsung, tugas-tugas telah dibagi. Tugas yang melaksanakan ritual. Apakah mereka ritual yang mengatur bagaimana tentang sesajinya ada tersendiri. Mungkin ada orang yang bertugas untuk melakukan pekerjaan lain, misalnya nimang ada tersendiri. Ada juga bertugas yang tugasnya nanti musim tertentu nanti dia bertugas untuk menari. Ada juga dia bertugas untuk memukul gong atau kelendang atau apa. Jadi bermacam-macam tugas telah dibagi sedemikian rupa. Nah, yang tidak bertugas atau yang sedang bertugas, apabila acara-acara itu sedang berlangsung, mereka di situ berbicara dan berdiskusi antara satu dengan yang lainnya, antara pemuda dengan pemuda, antara orang tua dengan orang tua. Jadi mereka berdiskusi tentang bagaimana membangkitkan kehidupan secara bersama-sama supaya mereka saling terikat kekerabatan antara satu dengan yang lainnya, dan mereka saling memberikan tunjuk ajar kepada anak-anak muda supaya mereka mengingatkan bagaimana aturan-aturan dalam gawai itu, adat istiadat yang perlu dipatuhi dalam gawai itu, supaya masyarakat tahu terus-menerus bahwa pada musim gawai tidak boleh melakukan tindakan kejahatan, baik itu bertindak dan berbicara, yang boleh membawa permusuhan sewaktu musim gawai itu berlaku. Itu tidak boleh. Nah, karena itu pada musim gawai itu bertemu dari berbagai penjuru rumah pajak. Dan dalam pertemuan itu mereka saling memberi informasi yang baik antara satu yang lain dan saling mengingatkan. Dengan cara memberi dan saling mengingatkan mereka, timbul rasa kemauan mereka untuk mendengar, untuk menyimak, dan untuk memberi informasi dengan baik. Dengan itu, penggabungan informasi yang baik, pemikiran yang baik, bisa membuat mereka bisa bersatu bersama-sama. Jadi, media yang tadi gawai itu bisa memperkuat ikatan kerabat mereka, bisa menyamakan pandangan mereka, persepsi mereka tentang adat mereka, tentang budaya mereka, tentang seni mereka, tentang wilayah mereka, tentang organisasi mereka, tentang pergaulan mereka. Pandangan mereka akan berpadu bersama, saling mengisi, sehingga mereka ada kemauan untuk bersatu padu. Bagi anak muda, pada musim gawai juga ketemu antara pemuda dan pemudi dari rumah panjang satu ke rumah panjang yang lain. Jadi apabila pemuda ketemu, kita tahulah tindakan-tindakan mereka. Ini petik ya, ini perbuatan baik ya, berkata dan perbuatan baik. Jadi mereka saling bertemu sapa, saling menginformasikan, sehingga mungkin mereka adanya keinginan keterikatan untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin mereka ingin saling kenal mengenal, sehingga mereka lama-kelamaan mereka boleh merajut tali persahabatan mereka antara pemuda dan pemudi. Dan apabila tali persahabatan mereka terajut dengan baik, maka dia bisa sampai kepada pernikahan, membina rumah tangga. Jadi kita tahu pernikahan dan membina rumah tangga ini dia bersatu antara laki-laki dan perempuan, dan juga dia membawa berbagai keluarga dia akan bersama-sama untuk bersatu. Dan rumah panjang yang satu dengan rumah panjang yang lain tadi bisa bersatu. Misalnya tadi pemudi berasal dari rumah panjang yang mengadakan pesta, kemudian pemuda adalah berasal dari rumah panjang yang diundang atau yang diambil ngabang, datang ke situ, dan mereka bisa membuat janji nikah, membentuk rumah tangga. Jadi persatuan
akan semakin terbina dan semakin kuat. Di samping itu, anak-anak muda yang lain, pemuda dengan pemuda, mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling memberikan informasi yang baik, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, sehingga mereka bisa saling share, tukar informasi, dan mereka saling tolong-menolong dalam informasi. Sehingga pemuda-pemuda tadi atau pemudi-pemudi tadi yang telah mendapat informasi itu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga hidup mereka semakin meningkat dan baik. Jadi, kalau mereka bersatu, tidak mungkin mereka tidak memberikan informasi yang cukup terhadap sesama rekan sejawatnya, rekan sepantarnya. Itulah namanya tolong-menolong, kerjasama. Dalam tolong-menolong, dalam kerjasama, timur mau bersatu padu, saling menguatkan. Itu antara pemuda dan pemudi. Bagaimana orang tua tadi? Dia mau bersatu. Mereka biasanya tukar pikiran tentang adat istiadat, tentang seni, tentang karakter, tentang peniau, tentang wilayah, tentang organisasi, tentang pemimpin. Tapi ya ini saya pejabat lah, tapi pemimpin ya, tentang tuai-tuai. Mereka saling tukar informasi, sehingga apabila mereka mendapat informasi yang bagus, yang baik, mereka akan dukung secara bersama-sama. Dan apabila informasi yang baik itu, misalnya informasi yang menguatkan kehidupan rumah tangga, menguatkan kehidupan rumah panjang semakin baik, semakin kuat, semakin berhubungan rapat. Pemikiran-pemikiran seperti ini didukung antara tua-tua rumah panjang satu dengan rumah panjang yang lain. Itu terjadi, itu karena mereka tadi bertemu pada musim gawai tadi. Mereka bisa merumuskannya secara bersama-sama dan melaksanakannya secara bersama-sama, sehingga kehidupan komunitas masyarakat daerah Iban, dia di rumah panjang bisa bersatu, antara satu rumah panjang dengan rumah panjang yang lain bisa bersatu. Kalau dia bersatu, maka mereka tidak mungkin membuat perpecahan. Mereka tidak mungkin menyisihkan. Mereka tidak mungkin menghina. Mereka tidak mungkin dengki terhadap satu dan yang lainnya. Mereka tidak mungkin saling menjatuhkan. Mereka tidak mungkin saling meniadakan antara satu dengan yang lainnya. Karena mereka adalah sama dalam persatuan, mengakar di dalam mereka. Apabila itu sudah mengakar di dalam tua-tua, maka tua-tua sebagai teladan akan diikuti oleh anak-anak muda yang akan meneladani orang tua. Tapi kalau orang tua, pemuka-pemuka masyarakat, tidak bisa diteladani, karakternya tidak menunjukkan kebaikan, penguasaan diri, keteguhan hati, kemurahan, kelemah lembutan, bagaimana anak muda akan meneladan atau mencontoh orang-orang tua seperti itu? Nah, makanya teladan-teladan yang tidak baik ditepis, dibuang. Itu teladan yang merusak. Kalau di kampung, apabila itu tidak baik, itu disebut sebagai binatang. Jadi kalau pekerjaan yang tidak baik, yang merendahkan hak-hak asasi manusia, merendahkan kemanusiaan, di kampung disebut itu sebagai tindakan binatang. Dia berkejelu seperti binatang. Nah itu apabila kita digelar orang seperti binatang, itu sangat berbahaya. Karena itu bukan melekat pada diri kita sendiri,
tetapi bisa melekat kepada keluarga kita dan bisa melekat juga di rumah panjang kita. Jadi kalau tindakan saya di suatu rumah panjang tadi tidak menggambarkan kebaikan, tidak memperlihatkan persatuan, tidak memperlihatkan kelemah lembutan, tidak memperlihatkan kasih, tetapi justru muncul kesombongan, kecukupan, dan kasar, maka saya bisa dicap oleh orang, oleh tua-tua yang ada di rumah panjang itu tadi. Saya dicap sebagai orang yang tidak baik. Saya dicap keluarga saya kena. Saya dicap rumah panjang saya kena. Dalam arti luas, tindakan satu manusia bagi suku bangsa, dia akan kena. Jadi tindakan ketidakbaikan seseorang, dia akan dicap oleh yang lain. Bukan hanya dia sendiri kena, tapi seluruh kaum kerabatnya kena. Nah, makanya tadi pengajaran untuk bersama-sama, untuk bersatu, untuk saling mengasihi, itu diberikan sewaktu mereka hadir, bertemu semusim gawai. Nah, makanya pada zaman dulu, musim gawai ini penting sekali. Orang melaksanakannya sangat serius. Tidak hanya sekedar-sekedar. Karena makna gawai ini dia dalam. Dia bisa membawa kepada perpaduan persatuan. Dia bisa membawa kepada kebaikan. Dia bisa membawa kepada pengajaran. Bisa membawa kepada orang, bisa diteladani. Contoh-contoh, apabila di suatu tempat, di rumah panjang itu gawainya dalam keadaan tertib, aman, dan damai, maka itu bisa dicontoh tertib, aman, dan damai bagi rumah panjang yang lain. Nah, itulah pentingnya mengapa di gawai itu bersatu padu ini menjadi penting. Makanya tadi saya sebut, gawai itu media untuk bersatu padu. Apabila ada bersatu padu dan bersama-sama, tidak mungkin kita akan saling menjatuhkan, merendahkan, menghina, dan menipu sesama kita. Tidak mungkin terjadi karena kita dalam persatuan. Nah, karena itu persatuan akan berjalan terus-menerus melalui media-media yang akan dilaksanakan secara terus-menerus, yaitu melalui gawai. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.